Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iman, sahabat kehidupan. Siapakah Aisyah? Akhir-akhir ini di tengah merebaknya wabah COVID-19, tiba-tiba nama Aisyah menjadi buah bibir hampir seluruh penggiat media sosial. Siapakah sosok wanita yang telah menarik perhatian begitu banyak netizen di media-media sosial? Kali ini, The Viral membahas sosok wanita yang telah mengalihkan perhatian masyarakat Indonesia, bahkan mancanegara. Tahukah Anda bahwa wanita tersebut bukanlah wanita biasa? Beliau adalah wanita yang sangat luar biasa. Bahkan beberapa ayat Al-Quran turun mengabadikan kemuliaan beliau. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk memberikan dukungan kepada channel dakwah kami. Beliau adalah Ummul Mukminin, Ummu Abdillah, Aisyah, putri Imam As-Siddiq Al-Akbar, Khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Abdullah bin Abi Quhafah, Uthman bin Amir, bin Amr, bin Ka'b, bin Sa'ad, bin Tayyim, bin Murrah, bin Ka'b, bin Lu'ay, dari suku Quraisy, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu beliau adalah Ummu Rumman binti Amir, bin Uwaimir, bin Abdi Syams, bin Itab, bin Uzainah, dari suku Kinanah. Beliau dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Khadijah radhiyallahu taala anha sekitar 13 bulan sebelum hijrah, dan sebagian para ulama mengatakan 2 tahun sebelum hijrah. Panggilan kesayangan Nabi kepada beliau adalah Humaira, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, orang-orang Ethiopia masuk ke dalam masjid melakukan sebuah permainan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Humaira, apakah engkau senang menyaksikan mereka?" Maka aku menjawab, "Ya." Hadis riwayat An-Nasa'i. Tahukah Anda apa arti Humaira? Humaira artinya wanita yang berkulit putih. Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari berkata, orang Arab menyebut sesuatu yang putih dengan merah karena ketidaksenangan mereka dengan kata putih yang menyerupai warna penyakit kusta. Oleh karenanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Aisyah radhiyallahu taala anha dengan Humaira. Hal serupa disampaikan para ahli bahasa seperti Ibnul Athir dan Ibnu Manzur. Mereka berkata, Humaira artinya bayda atau yang berarti putih. Beberapa keutamaan Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang pertama, beliau dinikahi oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya melihat engkau di dalam mimpi sebanyak 3 malam. Satu malaikat datang membawamu dalam sehelai kain sutra. Malaikat itu berkata, 'Ini adalah istrimu.' Maka aku menyingkap wajahmu dan ternyata engkau adalah dia. Lalu aku pun berkata, kalau memang ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan diwujudkannya." Kedua, kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau yang begitu mendalam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin As, beliau berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai?" Beliau menjawab, "Aisyah." Aku berkata, "Dari kalangan laki-laki?" Beliau menjawab, "Bapaknya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, doa tulus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beliau. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ketika aku melihat Nabi dalam kondisi jiwa yang tenang, aku berkata, "Wahai Rasulullah, doakanlah aku." Maka beliau pun berdoa, "Ya Allah, ampunilah bagi Aisyah dosa-dosanya yang telah lampau dan yang akan datang, serta ampunilah dosa yang dia sembunyikan dan yang dia tampakkan." Maka Aisyah tertawa sampai-sampai kepalanya tersungkur ke pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Apakah engkau senang mendengar doaku?" Maka beliau menjawab, "Bagaimana mungkin aku tidak senang dengan doa baginda?" Maka beliau berkata, "Demi Allah, itulah doaku untukmu." Hadis riwayat Al-Bazzar dan dihasankan oleh Al-Albani. Keempat, malaikat Jibril menyampaikan salam secara khusus untuk Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha.
Dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Aisyah, ini Jibril sedang menyampaikan salam kepadamu." Maka aku menjawab, "Alaihissalam warahmatullah wabarakatuh." Engkau melihat apa yang aku tidak lihat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, Bunda Aisyah adalah sosok ahli ibadah dan ahli zuhud. Imam Az-Zahabi meriwayatkan dari Abdurrahman bin Qasim dari bapaknya bahwasanya Aisyah selalu berpuasa sepanjang masa. Beliau juga dikenal sebagai sosok wanita yang zuhud terhadap dunia. Dari Atha berkata bahwasanya Ummu Awiyah mengirimkan kepada Aisyah kalung senilai 100.000 dinar. Lalu beliau membagikannya ke Ummahatul Mukminin atau istri-istri Rasulullah SAW yang lainnya. Keenam, kecerdasan dan luasnya ilmu Aisyah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kecerdasan kepada Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha sehingga beliau tersohor di kalangan para sahabat sebagai wanita yang sangat luas ilmunya. Imam Az-Zuhri berkata, seandainya ilmu Aisyah disandingkan dengan ilmu seluruh wanita, niscaya ilmu Aisyah akan lebih utama. Ibnu Katsir berkata, belum pernah ada di negeri-negeri sosok seperti Aisyah dalam hafalan yang kuat, ilmu yang luas, kefasihan dan akal yang cerdas. Imam Az-Zahabi berkata, Aisyah adalah wanita umat yang paling faqih secara mutlak, dan aku tidak mengetahui di kalangan umat Muhammad, bahkan di kalangan seluruh wanita secara mutlak yang lebih berilmu dari beliau. Jumlah hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi SAW melebihi 2.100 hadis. Ketujuh, kesucian beliau diabadikan di dalam Al-Quran. Bunda Aisyah adalah wanita salihah, didikan manusia terbaik Rasulullah SAW. Di samping kecerdasan dan kesolehan beliau, beliau juga dikenal sebagai wanita yang sangat menjaga kesucian beliau serta memelihara kehormatan Rasulullah SAW. Beliau adalah sosok wanita yang sangat menjaga hijabnya dan tidak pernah mengumbar aurat ataupun kecantikannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Karena beliau tahu bahwa kecantikan beliau hanyalah untuk suami beliau tercinta, yaitu Rasulullah SAW. Olehnya, keimanan beliau pernah diuji oleh Allah Azza wa Jal dengan ujian yang sangat besar dalam hal kesucian beliau. Fitnah yang sangat besar ini didalangi oleh para gembong kaum munafik di Madinah saat itu. Mereka memfitnah Bunda Aisyah dengan fitnah yang sangat keji, yaitu dengan menuduh beliau berselingkuh dan berzina dengan lelaki lain. Hingga Allah menurunkan 10 ayat khusus dari surat An-Nur dari 11 sampai ayat ke-20 khusus untuk pembelaan kepada Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, Aisyah meriwayatkan ketika telah turun wahyu yang membebaskan Aisyah dari fitnah, beliau berkata, kalimat yang pertama kali diucapkan oleh Rasulullah SAW adalah, "Wahai Aisyah, ketahuilah bahwa Allah telah membebaskan engkau dari tuduhan keji." Beliau berkata dan Allah menurunkan ayat, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Quran Surat An-Nur ayat 11. Ibnu Katsir dalam tafsirnya berkata, Allah cemburu untuk Aisyah dan menurunkan keterbebasan beliau dari tuduhan keji dengan menurunkan 10 ayat yang akan terus dibacakan sepanjang masa. Dan kedudukan beliau membumbung tinggi agar beliau mendengarkan kesucian beliau sejak masa muda beliau. Maka Allah bersaksi bahwa Aisyah adalah wanita yang baik-baik dan menjanjikan beliau ampunan dan rezeki yang mulia. Oleh karena ayat ini, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa siapapun yang berani mencela, melecehkan atau mencaci maki Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, maka dia dihukumi sebagai seorang yang murtad. Imam An-Nawawi berkata, keterbebasan Aisyah dari tuduhan keji adalah qat'i atau pasti berdasarkan Al-Quran Al-Karim. Kalau ada orang yang meragukan hal tersebut, wal'iyadzubillah, maka dia akan menjadi kafir murtad berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Hal ini dikarenakan menuduh Aisyah berarti mendustakan Al-Quran yang telah membela beliau. Sedangkan siapapun yang berani mendustakan Al-Quran, maka dia dihukumi sebagai seorang kafir. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha meninggal dunia pada tahun 57 Hijriah di umur yang ke-63 tahun lebih beberapa bulan
sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keridhaannya kepada bunda kita yang mulia, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, dan mengumpulkan kita bersamanya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa untuk share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.